Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yadi Risdianto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mendemokan aplikasi yang telah saya buat menggunakan VBNet di aplikasi Visual Studio, yakni aplikasi CRUD, Sistem Manajemen Penjualan Obat. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Freddy Wicoksono. Langsung saja ke demo aplikasinya. Pertama-tama saya akan buka dulu aplikasi Visual Studio-nya. Lalu saya akan buka file project-nya. Nah, pada aplikasi yang saya buat, saya membuat beberapa tampilan atau menu di mana ada tampilan login yang terlihat di layar. Terus ada tampilan dashboard juga. Ada tampilan untuk data obat, ada untuk data pegawai, terus ada untuk data pembeli dan juga data transaksi. Tampilan untuk data transaksi. Langsung saja ke demo aplikasinya. Pertama-tama saya akan run terlebih dahulu program yang saya buat, atau saya klik start di sini. Nah, setelah aplikasi jalan, saya akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Saya akan memasukkan username-nya sebagai admin, password juga sebagai admin, dan password juga admin. Saya klik login, sukses. Nah, setelah sukses login, maka akan diarahkan ke tampilan dashboard seperti ini, dimana di sini saya bisa mengedit, menambah, mendelete, juga melihat detail data yang ingin saya tampilkan. Misalnya saya contohkan di data obat. Nah, di sini saya mempunyai beberapa data obat yang sudah saya tambahkan sebelumnya di MySQL. Saya ingin melihat data obat. Misal saya ingin melihat data obat tolak angin dengan kode obat 4444. Nah, saya masukkan dulu kode obatnya, lalu tekan enter, dan akan muncul detail datanya di sini. Nah, sudah berhasil menampilkan. Lalu saya ingin menambahkan data baru yang belum ada di sini. Saya akan menambahkan kodenya, misalnya 1016. Lalu saya tekan enter untuk memastikan bahwa data tersebut atau kode tersebut belum ada di list data obat. Lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan nama obatnya, semisal Conidin. Terus jenis obatnya misalnya kaplet, dan keterangannya obat batuk, misal obat batuk. Nah, kita klik submit untuk kita menambahkan datanya. Klik submit. Nah, lalu akan muncul pesan bahwa data obat sukses dibuat. Oke, klik OK. Lalu kita akan mengecek bahwa apakah data tersebut berhasil gitu ditambahkan. Tadi saya memasukkan kodenya itu 1016. Nah, klik enter. Nah, bahwa data tersebut berhasil ditambahkan gitu, dan akan muncul di sebelah sini. Nah, yang ini. Tapi
semisal saya ada kesalahan, saya mau mengupdate, misalnya jenis obatnya itu jadi sirup misal, dan ininya Konidin OBH misal. Nah, lalu submit untuk mengupdate. Nah, di sini akan muncul bahwa data sukses diupdate. Oke. Lalu saya akan mendelete salah satu data dari sini. Semisal saya akan mendelete data Konidin OBH dan Comics misal. Saya cari dulu yang data kode obatnya yang saya akan hapus. Saya akan menghapus Konidin OBH, berarti 1016. Masukkan 1016, lalu enter, klik delete. Data akan dihapus. Oke. Nah, berarti kalau muncul pesan seperti ini berarti data sukses dihapus. Oke. Selanjutnya saya akan menghapus juga Comics dengan kode obat 1015. Masukkan dulu 1015, tekan enter. Nah, data muncul. Setelah data muncul, kita langsung klik delete. Nah, bahwa data tersebut berhasil dihapus gitu. Kita coba ke menu lain. Di sini saya contohkan ke data pegawai. Pertama-tama saya akan melihat detail dulu data pegawai. Misalnya saya ingin melihat Jamaludin. Nah, Jamaludin dengan kode pegawainya 3003. Nah, enter. Nah, di sini akan muncul detail data yang kita cari. Nah, kita berhasil menampilkannya. Lalu semisal saya akan menambahkan data pegawai baru. Misalnya dengan kode 7007, kita pastikan dulu bahwa data tidak ada. Oke. Masukkan nama pegawainya, misalnya Lani. Misalnya Lani. Teleponnya kita masukkan telepon bebas saja. Alamatnya di Cilimus misal, Cilimus Kuningan. Terus emailnya lani@gmail.com. Lalu submit untuk menyimpan. Nah, muncul pesan bahwa data pegawai sukses dibuat. Nah, lalu muncul di sini kalau semisal sudah berhasil. Lalu saya ingin mengupdate data Rita karena semisal ada kesalahan. Nah, ini di sini Rita dengan kode 6006. Kita tekan enter. Misalnya namanya salah, harusnya namanya Rita Sugiarto. Terus alamatnya juga salah, misalnya harusnya di Jakarta. Lalu kita tekan submit untuk mengupdate. Nah, di sini berarti data update sukses diperbarui. Oke. Nah, lalu setelah update selesai, saya ingin memastikan bahwa data berhasil diupdate. Kita lihat lagi datanya, berarti 06006. Lalu tekan enter. Nah, berarti ini udah berhasil, namanya jadi Rita Sugiarto, dia alamatnya di Jakarta gitu. Lalu mungkin saya ingin menghapus data pegawai karena pegawainya itu sudah resign misal. Saya ingin menghapus Susanti karena Susanti sudah resign misal. Kita cari dulu kode data pegawainya. Di sini ada 505 untuk nama pegawai Susantinya 5005, kan enter. Nah, setelah muncul datanya berarti kita langsung delete datanya. Oke, data berhasil dihapus.
Oke. Nah, di menu ini kita berhasil melihat, mengupdate, menambah dan juga menghapus datanya. Lalu kita kembali. Saya contohkan kembali di data pembeli. Nah, di data pembeli. Di data pembeli ini saya sudah memiliki beberapa data. Semisal saya ingin melihat detail data dari Emon. Nah, Emon tuh kode pembelinya 505. 505. Kita tekan enter lalu muncul di sini. Nah, kita berhasil menampilkannya. Lalu saya ingin mengupdate salah satu data dari sini. Misalnya saya ingin mengupdate pembelinya Makmur dengan kodenya 707. 707. Kita klik enter lalu muncul. Saya ingin misalnya mengubah nama pembelinya jadi Makmur Sulaiman. Nah, terus lalu ininya misalnya nomornya salah 0832 8901 misal 5678 dan alamatnya masih benar, lalu kita klik submit untuk mengupdate. Nah, data pembeli sukses diupdate. Oke. Lalu saya ingin menambahkan kok data pembeli yang baru, semisal dengan kodenya berapa ya, 808. Klik enter untuk memastikan data tersebut belum ada. Oke. Lalu masukkan nama pembelinya. Nama pembelinya misalnya Sinta, misal Sinta. Teleponnya 0896 1001 5698 misalnya. Alamatnya misal di Babakan, terus ininya Babakan Cirebon. Lalu klik submit untuk menambahkan. Nah, lalu muncul pesan kalau data sukses dibuat. Klik OK. Lalu saya misalnya ingin mengupdate data yang tadi telah dibuat. Misalnya kan tadi kita nambahin Sinta. Saya nambahin Sinta. Kita cari dulu. Nah, harusnya misalnya Sintanya itu Sinta, namanya salah, harusnya Sinta Nur Asih misalnya. Nah, kita update dengan menekan tombol submit. Nah, langsung muncul bahwa pesan data pembeli sukses diupdate. Oke. Nah, selanjutnya misal saya ingin mendelete data dari Emon misalnya atau dari Rina aja. Saya masukkan kode pembelinya 404 lalu enter dan tekan delete. Nah, apakah data Anda akan dihapus? Oke. Nah, data pembeli delete successfully, berarti data pembeli sukses dihapus. Oke. Nah, di menu ini juga saya dapat menambahkan data, mengedit data, juga menghapus data dan melihat detail data. Selanjutnya saya akan contohkan misalnya di data transaksi. Kita klik data transaksinya. Nah, lalu di sini ada beberapa data yang sudah saya punya di sini ya. Misalnya saya ingin melihat detail data transaksi yang dilakukan dari 4400044 misalnya. 440044. Nah, lalu klik enter. Nah, bahwa di kode transaksi ini ada kode obatnya ya, terus kode pegawainya, kode pembeli, jumlah obat yang dibeli, harga satuannya juga, dan ada total harganya gitu. Jadi kita berhasil melihat detail data transaksi. Lalu di sini saya ingin menambahkan data transaksi baru, semisal dengan kode transaksinya 550055 misal.
Klik enter untuk memastikan kalau semisal data belum ada. Lalu kode obatnya misalnya 3333 misalnya. Terus dengan kode pegawainya itu 2002 misal. Terus kode pembelinya 303 misal. Terus dia membeli jumlah obat dengan jumlahnya 30 misal. Terus harga satuannya 5.000. Lalu kita hitung. Nah, berarti yang harus dibayarnya 150.000. Klik submit untuk menambahkan data transaksi. Nah, sukses menambahkan data transaksi. Lalu saya ingin mengupdate kalau semisal data yang tadi itu ada kesalahan, misal di 50055 yang harusnya data jumlah obatnya tuh 50 dan harga satuannya itu hanya 3.000. Nah, misalnya 50 dan harganya 3.500 misal. Kita hitung. Nah, lalu klik submit untuk mengupdate. Nah, update successful. Nah, lalu saya semisal ingin mendelete data transaksi yang sudah terjadi, yaitu di 440044. Enter. Nah, lalu kita klik delete. Oke, delete successful. Nah, itu dia tadi sedikit demo aplikasi yang telah saya buat tentang sistem manajemen penjualan obat dengan aplikasi API, dengan konsep API dan MySQL. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.